Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua dan ada Bang Martin Lukas Simanjuntak dan juga ada ahli hukum pidana UPH, Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, sebenarnya perpanjangan durasi apa ini sebenarnya bisa disebut perpanjangan atau tidak, ataukah sebenarnya ini memang tahapan-tahapan normal? Kalaupun ini tahapan-tahapan normal, mengapa lebih panjang daripada mungkin sebagian besar sidang yang kita lalui? Karena biasanya sebagian besar sidang lainnya 90 hari sudah mencukupi. Ya, konteksnya kan di pasal 29 itu ada fasilitas ya bagi pengadilan yang mengadili perkara-perkara yang rumit begitu ya. Yang rumit butuh saksi-saksi yang lebih banyak dan butuh durasi yang lebih panjang untuk memeriksa suatu perkara. Kan nggak semua perkara itu perkara yang berat atau butuh banyak saksi-saksi. Ada perkara yang biasa-biasa, ya masa pasal 29 itu nggak digunakan. Kenapa? Karena memang sudah cukup waktu untuk memeriksa selama 90 hari. Tetapi dengan konteks fakta-fakta persidangan yang banyak atau ada contohnya korbannya atau juga terdakwanya ini ada sakit jiwa, ada kelainan yang susah diperiksa, perlu banyak pemeriksaan begitu, ada cacat ya, tapi bukan sakit jiwa supaya dia bisa dibebaskan ya, tapi ada hal-hal di pasal huruf A dan huruf B itu dikatakan memang perlu waktu khusus begitu ya. Nah, ini yang perlu diperpanjang selama 30 hari plus 30 hari begitu. Nah, inilah yang menjadi fasilitas ya yang digunakan oleh pengadilan. Jangan sampai nanti proses pemeriksaannya terkesan terburu-buru, tapi secara kebenaran materialnya tidak bisa ditemukan begitu. Jadi sebenarnya begini, memang banyak hakim ini pengalaman-pengalaman yang di pengadilan masa penahanannya sudah mau habis, lalu perkaranya belum selesai karena banyak ahli saksi yang harus dihadirkan. Nah, dia bisa memperpanjang dan nggak perlu terburu-buru juga, karena yang dicari dalam ruang persidangan itu adalah kebenaran materialnya. Jadi jangan sampai kebenaran material itu terganggu dengan formalitas hanya buru-buru untuk masa penahanannya habis gitu. Tetapi ya banyak juga gitu agenda-agenda tertentu seperti Bang Martin katakan tadi, ada penasihat hukum yang ingin supaya masa penahanannya habis dengan cara contohnya banyak ya menghadirkan ahli, minta. Nah, disinilah perlu ketegasan di hakim ya untuk bisa membatasi ya, seperti yang hakim sekarang ini kan sudah cukup bagus, bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan aja sudah mulai dibatasi. Tapi pada prinsipnya memang harus kebenaran material itu harus ditemukan begitu, jangan dibatasi dengan waktu. Kalau waktu membatasi kebenaran material ini akan berbahaya. Tetapi di balik itu hakim juga harus memiliki kebijakan ya dalam membatasi ahli-ahli ataupun saksi-saksi yang dihadirkan. Waktu itu jangan sampai lewat dari pasal 29 yang 30 plus 30 tadi. Iya. Nah, saya ke Bang Martin. Adakah memang untungnya kalau tadi dikatakan mungkin ada nasihat hukum yang justru ingin memperpanjang masa persidangan hingga melampaui masa penahanan, dan apa yang akan menjadi kendala kalau memang ini terus didorong ke sana, dan bisakah ini dilakukan oleh penasihat hukum mengingat ada hakim yang akan menjadi wasit dan hakim tentu sudah ada perkiraan ini kalau diteruskan maka akan butuh berapa hari, berapa pekan lagi untuk tuntas, dan itu masih dalam timeline masa penahanan juga pasti tentunya dari hakim. Ya, makasih Bang Timothy. Jadi kan kita ini ada dua perkara ya, perkara pembunuhan berencana ya dengan 5 terdakwa dan juga perkara obstruction of justice. Dua-dua perkara ini memenuhi alasan objektif ya sesuai dengan pasal 29, di atas 9 tahun maka dapat berlaku 30 plus 30 untuk pertambahan. Nah, tadi pertanyaan adalah apakah penasihat hukum bisa membuat ya semacam strategi untuk menghabiskan masa tahanan. Bisa saja. Nah, namun untuk perkara Verdi Sambo saya pikir itu sudah hampir mustahil terjadi. Kenapa? Karena persidangan sudah sampai dengan tahap agenda ke depan itu untuk pemeriksaan terdakwa. Kalau sudah pemeriksaan terdakwa kan sebenarnya kan kalau berdasarkan saya lupa pasal 163 atau pasal 161 itu memang sebelum diajukannya
tuntutan atau putusan ya, itu masih bisa menghadirkan saksi. Nah, tapi kewenangan hakim juga untuk menolak apakah saksi tersebut layak untuk dihadirkan atau tidak. Nah, makanya saya pikir kalau untuk perkara pembunuhan berencana sudah akan selesai sesuai timeline ya, ataupun selambat-lambatnya 30 plus 30. Nah, namun untuk yang obstruction of justice kita nggak tahu nih, Bang Timothy, karena kan masih panjang. Dan saya pikir para pihak ini mampu menghadirkan ahli-ahli yang banyak ya, baik jaksa dalam membuktikan dakwaannya maupun penasihat hukum terdakwa dan juga terdakwa untuk membantah dakwaan jaksa dan juga saksi-saksi yang lain. Nah, kalau saja itu terjadi ya bukan mustahil bahwa memang nanti masa penahanannya lebih dari 150 hari. Nah, ini biasanya di dalam persidangan di pengadilan jarang terjadi, Bang Timothy. Yang lebih sering itu di ranah penyidikan. Karena kenapa? Ya mungkin pada saat penetapan tersangkanya tergesa-gesa sehingga ada barang bukti ataupun alat bukti yang pada saat diajukan kepada jaksa penuntut umum ataupun penuntut umum itu sering di feedbacknya P19 sehingga tidak lengkap-lengkap berkasnya. Demikian, terima kasih. Oke. Nah, apakah itu berarti ada kemungkinan khusus untuk kasus obstruction of justice kita akan melihat terdakwa dengan terpaksa harus dilepas terlebih dahulu dan mengikuti sidang atau kelanjutan sidang tanpa penahanan, begitu? Mungkin dari Bang Jamin, kalau dari keterangan tadi. Ya, begini, Bang Timothy. Jadi yang dicari itu kebenaran material. Jadi kan pertama sekali kesempatan yang lebih seluas-luasnya itu kan diberikan kepada JPU untuk menghadirkan semua ya saksi-saksinya ya, dikurangi dengan contohnya kalau ada eksepsi ya terkait dengan dakwaan. Nah, dia harus memanfaatkan itu sedemikian rupa begitu. Nah, kalau sampai saat ini di OJ ini ternyata jaksa tidak memanfaatkan itu, bahkan belum menghadirkan ahli, baru menghadirkan ahli dalam minggu-minggu ini, tentu ya kalau itu akan lewat terpaksa harus demi hukum keluar. Nah, kalau demi hukum keluar, dengan demikian sidang tetap dijalankan, tetapi kewajiban untuk menghadirkan para terdakwa itu adalah oleh penasihat hukum, bukan lagi kepada jaksa penuntut umum begitu. Jadi kalau sekarang kan dalam tahanan kan kewajiban untuk menghadirkan kan oleh jaksa penuntut. Nah, resiko yang muncul adalah bagaimana kalau sampai orang-orang terdakwa ini melarikan diri gitu loh, contohnya luar negeri atau apa gitu ya. Jadi itu yang sangat risiko untuk tidak bisa dihadirkan dalam persidangan begitu. Apalagi kalau sebelum putusan dijatuhkan dia sudah nggak ada itu orang yang kemana begitu ya. Itu kan bisa terjadi. Banyak pengalaman seperti itu, Mas Timothy. Sudah kita tidak ditahan, tiba-tiba dibilang alasan sakit berobat ke luar negeri. Sudah berobat ke luar negeri nggak balik-balik lagi begitu kan. Nah, waktu diputus ya orangnya udah nggak ada, udah kabur kemana kan, ke luar negeri katanya tadi awalnya berobat tapi akhirnya nggak muncul-muncul juga. Itu banyak kejadian seperti begitu. Nah, inilah yang di resiko yang mungkin terjadi apabila orangnya tidak ditahan. Nah, itu yang membuat hakim mungkin agak lebih cepat lagi atunya supaya lebih selesainya sebelum masa penahanannya habis. Karena akan menyulitkan pengadilan juga gitu ya Bang Jamin ya, kalau memang sampai tidak diselesaikan sebelum masa penahanan selesai ya. Ya, karena begini, kalau tadi tidak ditahan, kan itu memang tanggung jawab sama jaksa penuntut umum. Tetapi jaksa penuntut umum tidak bisa mengontrol karena ditanya kepada penasihat hukum, di mana terdakwanya katanya. Karena dia bukan dalam lingkungan, kalau dia izin berobat ke luar negeri diperbolehkan, dan nggak mungkin ketemu balik lagi, setelah diputus pidana dia bersalah, ternyata orangnya nggak ada kan, itu tanggung jawab hakim tuh. Ya, jaksa juga bertanggung jawab begitu karena sudah diputus pidana penjara tapi orangnya nggak ada begitu. Nah, kalau dari perkiraan tadi Bang Martin, Anda menduga apakah ini yang mungkin terjadi kalau memang khususnya ada penasihat hukum yang sengaja mengulur-ulur gitu, menghadirkan saksi dan lain-lain, sehingga bisa jadi kita akan melihat sidang dengan kondisi terdakwa sudah tidak dalam penahanan khususnya untuk kasus OJ. Bang Martin. Jadi begini, saya lihat ya kalau kita ambil dari contoh kasus Hakim Bapak Iman Wahyu Santoso, kan beliau memberikan kesempatan per terdakwa ya diberikan 2 sesi ya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan maupun ahli yang menguntungkan gitu ya. Nah, kalau strategi yang sama digunakan oleh
para majelis hakim yang menangani perkara obstruction of justice, saya pikir limitasi ini akan membatasi potensi-potensi ya perbuatan yang kita analisis tadi untuk tidak terjadi. Jadi harus dari awal ditentukan gitu ya, setiap terdakwa hanya 2 kali begitu ya. Bisa ya, ataupun disimulasi lagi dengan masa penahanan 60 hari sisa misalnya, atau mungkin lebih ya, karena obstruction of justice kan mulainya itu pasca beberapa hari atau beberapa seminggu dari yang pembunuhan berencana. Itu disimulasi dulu dengan kurun waktu yang ada, itu maksimal satu orang terdakwa itu berapa sesi bisa mendapatkan kesempatan jika interval waktu ya penundaan sidang itu 1 minggu. Nah, itu harus jeli, kalau enggak ya kita yang dikadalin gitu dalam tanda petik. Makasih. Jadi tahu-tahu kalau ini tidak disadari, tahu-tahu sudah habis saja gitu masa penahanannya, dan itu tadi sudah digambarkan oleh Bang Jamin bagaimana sulitnya kalau sampai terdakwa sudah tidak lagi dalam penguasaan CPU menghadirkan ke sidang. Kalau kabur itu mungkin yang terburuk kayak gitu Bang Jamin, tapi setidaknya mungkin sidang ditunda karena sakit, sidang ditunda karena banyak hal lain, semakin lama lah proses peradilan ini yang bisa terjadi. Jadi ya saya yakin ini yang tidak diinginkan. Kita berharap kalau sakit segera dibantarkan agar masa penahanannya jangan dihitung gitu ya. Karena kan di dalam KUHP juga diatur bukan hanya karena ancaman pidana 9 tahun dapat diperpanjang itu kan, tapi karena terdakwa ataupun pihak itu sakit gitu. Jadi segera dibantarkan supaya penahanannya tidak dihitung. Terima kasih. Oke, itu catatannya. Kita harapkan semoga persidangan bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan cepat. Tapi ya itu tadi asas hukumnya harus semuanya memang sudah diterlingkupi, semuanya sudah dihadirkan dalam persidangan sehingga hakim pun bisa memberikan keputusan yang bulat dan meyakinkan. Terima kasih Bang Jamin Ginting dan juga Bang Martin Lukas. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini melalui online bersama kami. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda berdua. Salam sehat, terima kasih, selamat pagi.